Lucy yang tadi sudah bertanya, Tuhan Yesus memberkati Oma dan keluarga. Ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Ini mohon penjelasan dari kitab Mazmur 4 ayat 5 yang berbunyi, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya, itu salah satu ayat yang mengingatkan kita bahwa tidak semua marah itu berdosa. Ya, ada marah yang memang menurut saya marah berdosa ya. Marah berdosa itu adalah marah yang tidak jelas. Marah yang membabi buta, marah yang pokoknya dia seperti ada kabel tertentu di tubuhnya itu kalau ibarat barang elektronik. Mungkin itu kabel putus atau agak koslet. Ya. Makan enak dia marah, makan kosong dia marah. Ya. Tetangga undang kumpul keluarga jadi datang dia basong terus. Maksudnya kalian terus begitu. Memang ini keluarga ada 7 orang nikah per 2 bulan ya. Sudah nikah begitu terus mereka pindah ke daerah lain. Jadi bagian acara kami mereka tidak bisa balas. Anak banyak semua nikah terus. Jadi tetangga bilang, kumpul keluarga hanya mereka saja. Iya, anak 7 semua mau nikah. Jadi kita yang tetangga yang nyonyor. Tapi ya itulah. Mereka bilang, iya nyonyor tidak apa-apa. Tapi jangan setelah nikah pindah. Ya, sudah begitu lagi. Pas kita penggiliran, corona lagi tinggi lagi. Siapa mau datang? Jadi memang kadang-kadang bikin maka hati. Nah, marah-marah yang tidak jelas begini. Corona dia marah, tidak corona dia marah. Aduh, itu aneh. Nah, marah yang benar seperti yang Mazmur ini ya adalah marah yang dianjurkan. Marah tapi tidak berlarut-larut, ya. Marah tapi tetap ambil tindakan sebagai anak Tuhan. Ya, tapi di sisi lain kita tahu bahwa pribadi paling lembut di perjanjian lama itu Musa. Tapi kalau Anda tanya Musa marah atau tidak? Aduh, Musa marah. Dia banting itu 2 loh batu. Waktu dia turun ambil 2 loh batu di babak pertama itu kan 2 loh batu itu 2 kali ambil. 1 kali yang dia turun, aduh mereka sudah buat anak lembu emas menari-nari dan mereka bilang inilah Allah yang tuntun keluar kami dari Mesir. Musa marah, Musa banting itu 2 loh batu, Musa kasih hancur itu anak lembu. Musa hantam mereka semua. Itu marah, tapi marah kudus. Yang lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lebih lembut, lebih suci, lebih luar biasa dari nabi manapun termasuk Musa. Jadi Anda kalau tanya Tuhan Yesus pernah marah? Oh iya pernah dong. Saudara lihat itu waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem mau ke Bait Allah. Saudara lihat apa yang terjadi di sana. Saya baca dalam Yohanes pasal 2 mulai ayat 13, pada hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Itu Tuhan kita yang kita kenal paling suci saja. Kalau ada yang bikin aneh-aneh, jahat-jahat, kotor-kotor, apalagi berkaitan dengan rumah Tuhan, Tuhan kita marah, tapi ini marah kudus. Kalau Mazmur bilang marah tapi diam, tapi ini marah, bikin cambuk, hantam. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Tapi ingat ya, ini bukan pukul orang ya. Tuhan Yesus tidak pukul orang di sini. Ya. Lalu dikatakan ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya kepada pedagang-pedagang merpati. Ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Makanya saya tidak mau di gereja saya orang isap rokok di lingkungan. Tidak boleh. Kau jangan pikir ini gereja ini sama ke pasar impres kok, sama ke terminal wali kota, terminal bus. Dia tidak tahu tempat. Merokok saja sudah dosa. Kalaupun kau belum bisa lepas, kau jangan stop isap rokok di gereja. Rapat majelis kau isap rokok, saya bingung setengah mati.
Pendetanya juga diam karena pendeta juga bilang sama majelis, ada lebih 1 batang kok. Jadi repot. Minta lagi. Jadi dong atur bajoing. Orang Kuba bilang bajoing tuh berbagi. Bagi setengah majelis isap, asbab tua isap, kasih babalas. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus marah ini. Saudara lihat, ini marah yang benar. Jadi saudara jangan bilang semua marah itu dosa. Ingat, kalau marah yang bodoh-bodoh, marah sampai melukai orang, pukul orang, tidak ada hujan, tidak ada angin, seperti suami pemarah tiba-tiba pukul istri, istri pemarah tiba-tiba pukul suami, ada loh. KDRT bukan suami pukul istri, istri pukul suami. Suami omong terlalu banyak, dia ambil ini kursi plastik, dia hantam di, hoi, belis malam lunas, dia hantam di kepala dengan kursi plastik. Saya pikir ini ibu-ibu kalau di ini dulu acara radio yang yang sahur sepuh kok, dia kayaknya Lasmini. Sahur sepuh yang Brahma Kumbara ada orang itu, kan dia ini Lasmini ini. Hanya dia muncul dalam wujud orang kilo 17. Padahal dia Lasmini. Aduh, jangan marah-marah sembarang dong. Ya, marah itu kalau ada penyesat, ya, itu kita boleh marah. Tapi jangan tidak ada hujan, tidak ada angin, kita marah, kita marah, kita marah. Contoh, Paulus bilang sama jemaat di Korintus, jangan juga kalau ada penyesat kita tidak marah. Harus marah, tapi itu marah kudus. Makanya Paulus mengecam jemaat di Korintus gara-gara apa? Ada orang bawa Injil yang lain, mereka diam-diam saja. Ini tidak boleh seperti itu. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja. Ini kecaman loh. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Anda lihat, sabar saja. Paulus lagi bilang di bagian lain, dia bilang Galatia 1 ayat 8-9, kalau ada orang lain, bahkan malaikat sekalipun, coba-coba beritakan Injil lain, terkutuklah dia. Jadi tidak semua marah itu salah. Justru hal-hal yang bengkok, hal-hal sesat, perlu marah, perlu tegur. Ya, termasuk kalau ada pejabat-pejabat jahat, pendeta harus tegur. Boleh. Ya, anak kalau pacaran dengan beda agama, orang tua harus marah. Begitu. Juga anak boleh marah orang tua, tapi batasan jelas. Kalau orang tua sudah mulai tua, tapi mulai aneh-aneh, mulai gila perempuan atau gila laki-laki. Karena ada sudah mau oma-oma tapi masih mau pacaran. Oma planet Jupiter model begini nih, ya. Ini saya tolong supaya jangan sampai bikin sakit kepala anak-anak. Sudah tua-tua juga masih mau pacaran, ya. Ada oma-oma yang mau pacaran, ada saya kenal, jadi mereka kasih tahu, ini mama mau minta nikah lagi. Mama umur berapa? 60, darah Yesus Kristus. Lebih buka kaki dia kan. Maksudnya buka persekutuan doa kok, apa kok, ya. Saudara lihat, orang tidak marah karena ada dosa, dikecam oleh Paulus, dan Tuhan Yesus memuji orang yang marah. Marah berkaitan dengan dosa, kesesatan, kebengkokan. Tuhan Yesus puji mereka. Ini contoh jemaat di Efesus, ya, dalam Efesus 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara lihat, ini semacam penyemangatan dari Tuhan, ya, bahwa kalau marah yang begitu-begitu, Tuhan puji. Kalau lihat yang bengkok-bengkok, kita diam, dikecam oleh firman Allah. Tapi ingat, marah ada batasan. Karena manifestasi buah roh itu kita harus lemah lembut. Lemah lembut itu dari kata Yunani praus atau prautes. Itu artinya
Dia bukan marah yang berlebihan, tapi juga bukan tidak pernah marah sama sekali. Tapi dia marah tepat sasaran. Ya, makanya Musa paling lembut tapi marah tepat sasaran. Yesus yang maha lembut juga marah tapi tepat sasaran. Ya, jangan marah sampai tindak pidana melalui kata-kata hate speech dan lain sebagainya. Saya pikir itu harus hati-hati. Minta Roh Kudus pimpin ya. Karena di bagian yang lain lagi saudara tahu bahwa ketika Roh Kudus memenuhi Saul, ya, Saul itu dipenuhi Roh Kudus tapi kok dia marah, saudara-saudara. Ya, ini saya bisa buktikan dengan data dalam 1 Samuel 11 ayat 6. Perhatikan ayat ini, catat ayat ini Bapak Ibu ya. Ketika Saul mendengar kabar itu, kabar apa? Kabar tentang perlakuan yang tidak adil dari orang-orang Yabes. Itu saudara bisa baca di bagian sebelumnya. Nah, ketika dia dengar perlakuan tidak adil, waktu itu Saul masih agak baik lah. Roh Kudus masih ada dalam dirinya. Ya, ini kita bicara dalam konteks waktu dia masih baik. Nanti soal akhir hidupnya itu beda cerita ya. Ketika Saul mendengar kabar itu, perhatikan, maka berkuasalah Roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Anda lihat, yang bikin Saul marah gara-gara apa? Roh Allah berkuasa atas dia. Kenapa sampai Roh Allah buat Saul marah? Karena ada perlakuan tidak adil kepada orang-orang Yabes. Dan ini membuat kemudian Saul sangat marah, saudara-saudara. Ya, makanya saya harus kasih tahu ya. Ini perlakuan tidak adil. Kita lihat di ayat 1 dari 1 Samuel 11. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead dan seterusnya. Jadi dengar tindakan orang Amon, si Nahas ini, berkuasalah Roh Allah atas Saul, maka Saul sangat marah. Jadi dari pertanyaan Anda dari dasar Mazmur itu saya kaitkan dengan banyak ayat supaya Anda tahu ada marah yang boleh tapi ada marah yang juga tidak boleh. Ya, kiranya ini berguna bagi kita ya. Tuhan berkati. Terima kasih.